dua lagi ada dari nasional, silakan. Kan saudara suara sabaran cuma itu nanya. Mana gimana? Kata data TVRI, silakan. Dan satu nanti China. Oke, ya silakan kata data. Salam. Kata data mana tadi? Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, Bu Menlu, untuk di poin 33 Bu, di deklarasi itu kan ada SDR ya Bu. Itu kalau dan akan dilanjutkan ke India, itu kalau boleh tahu gimana caranya bisa dari 81 yang komited sekarang bisa 100 miliar. Nah, banyak sekali pihak yang menilai bahwa bebas aktif itu adalah netral, nggak kemana-mana. Sebenarnya tidak begitu. Bebas aktif itu bebas untuk menentukan keputusan, pendapat, posisi. Aktif adalah aktif untuk berkontribusi terhadap upaya pencapaian perdamaian dunia. Nah, dan kita sangat dikenal di dalam politik luar negeri kita adalah menjalankan politik luar negeri yang berdasarkan prinsip-prinsip. Semuanya ada di UN Charter dan sebagainya. Dan teman-teman bisa lihat konsistensi kita dalam berprinsip. Sekali lagi konsistensi dalam berprinsip. Nah, pada saat kita bicara mengenai masalah territorial integrity, I think the position of Indonesia is very clear, consistent. Terkait dengan SDR melalui NDP. Nggak apa-apa. Ya, pada dasarnya yang paragraf 33 itu menyangkut pertama kemampuan dari lembaga-lembaga multilateral untuk bisa merespons negara-negara yang mengalami kesulitan, pertama karena pandemi waktu itu. Jadi mereka sendiri sudah pandemi, banyak yang sudah menggunakan fiscal space, monetary space, dan oleh karena itu kemudian dihantam dengan adanya krisis pangan dan krisis energi, banyak yang kemudian tidak sustainable. Nah, IMF dalam hal ini menawarkan sebuah mekanisme 81,6 di mana secara volunteer anggota-anggota IMF bisa meminjamkan SDR mereka, dikontribusikan untuk kemudian bisa sebagai sumber yang dipakai oleh negara yang sedang mengalami krisis. Nah, 81,6 billion ini berasal dari anggota-anggota IMF yang terutama SDR-nya, Special Drawing Right, itu yang ekuivalen dengan pangsa atau share dari kepemilikannya di IMF itu dipinjamkan untuk bisa menalangi kebutuhan negara-negara miskin. Saya tidak punya list dari negara-negaranya, namun ini merupakan sesuatu yang diminta kepada negara-negara yang merasa yakin bahwa mereka tidak akan menggunakan SDR-nya dalam waktu dekat ini sehingga bisa digunakan negara lain. Kalau saya boleh memberikan tambahan dan menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu, Menteri Keuangan ini termasuk yang frekuensi pertemuan G20-nya paling banyak, yaitu 7 kali. Jadi satu-satunya pertemuan Menteri Keuangan yang menghasilkan yang disebut komunike itu adalah bulan Februari. Itu persis 2 minggu sebelum perang Ukraina. Sesudah itu kita tidak berhasil menghasilkan apa yang disebut komunike, tapi hanya share summary yang menggambarkan bahwa perbedaan sesudah terjadinya perang itu sangat lebar dan sangat dalam seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Ibu Menlu tadi. Nah, selama perjalanan dari Februari hingga kemarin minggu lalu kita masih ada pertemuan joint finance dan health. Dari total pertemuan ada 8 meeting dalam 1 tahun ini. Kita tetap pada level menteri untuk paragraf mengenai masalah perang itu tidak tercapai kesepakatan, sehingga baru tercapai kesepakatan pada leaders level. Apa itu artinya? Bahwa selama proses negosiasi yang berbulan-bulan ini, para anggota G20 betul-betul menghormati posisi Indonesia yang terus berusaha untuk menjembatani, dan kita juga tidak langsung menyisikan atau mengisolasi.
sehingga kita mampu untuk terus menciptakan momentum kerjasama itu. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang dengan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi menjadi sangat jelas bahwa mereka menghormati kita. Terima kasih. Baik, ini terakhir